Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Ini adalah video lanjutan dari rasionalisasi nilai rapor siswa dalam rangka persiapan SNMPTN di 2021. Sekali lagi, video ini bukan menjadi sebuah garansi, sebuah kepastian kamu lulus di SNMPTN. Banyak faktor yang menentukan kelulusannya, misalnya persaingan, kemudian daya tampung, dan lain sebagainya. Dan adapun rasionalisasi yang kita buatkan ini adalah sebagai gambaran, dan ini merupakan sebuah perkiraan, dan tentunya ini juga berdasarkan pengalaman-pengalaman kami selama beberapa tahun membantu siswa dalam rangka mempersiapkan kelulusan di SNMPTN. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bantu kami untuk lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih bermanfaat ke depannya. Beri kami masukan dengan komen, kemudian like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Selanjutnya kita lihat di sini untuk siswa yang pertama, dia berasal dari salah satu SMK di Jakarta dengan alumni yang sudah ada di UNJ. Kemudian untuk pilihan jurusannya PGSD di Universitas Pendidikan Indonesia dan UNJ. Masing-masing untuk daya tampungnya 105 dan 66. Adapun di UPI sendiri ada beberapa kampus yang memiliki jurusan PGSD, dan di sini saya buatkan salah satunya yang memiliki daya tampung 105. Adapun sertifikat yang dimiliki oleh siswa tersebut adalah yang pertama sebagai finalis lomba video kreatif tingkat Jakarta Selatan, kemudian yang kedua adalah sebagai finalis lomba cerdas cermat online tingkat nasional. Dari data nilai raport yang dia kirimkan, matematika berada di angka 85,6, bahasa Indonesia 85,8, bahasa Inggris 88,2, bidang keahlian pertama 90,2, kedua 87,6, dan bidang keahlian ketiga 89,8. Jadi secara total nilai rata-ratanya berada di angka 87,9. Dari data tersebut di atas, perkiraan kelulusannya berada di angka 67%. Kemudian yang perlu diketahui untuk SMK, mata pelajaran yang dilihat dan mata pelajaran yang dinilai untuk SNMPTN itu juga ada 6, sama dengan mata pelajaran yang diuji dari anak-anak SMA atau madrasah aliyah juga, baik itu yang IPA dan IPS. Jadi tetap 6 mata pelajaran. Jadi kalau misalkan adik-adik masih bingung bidang keahlian yang mana, boleh nanti ditanya langsung ke pihak sekolah. Lagi saya sarankan silahkan menghubungi pihak sekolah terlebih dahulu untuk melihat kira-kira di mana kakak kelasmu sudah lulus di SNMPTN di beberapa tahun sebelumnya, sehingga dari sana bisa kita buatkan gambarannya, dan selanjutnya bisa kita memilih jurusan yang terbaik. Saran saya selanjutnya adalah boleh dipertimbangkan untuk di pilihan kedua itu Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan untuk pilihan pertamanya boleh dipilih salah satu PGSD di UPI atau PGSD di UNJ. Perkiraan saya berdasarkan pengalaman-pengalaman beberapa tahun belakangan ini, jika seandainya tidak lulus di pilihan pertama dengan pilihan yang seperti ini, sangat kecil kemungkinan bisa lulus di pilihan kedua. Beda halnya jika seandainya pilihan pertama adalah PGSD UPI dan pilihan kedua adalah Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Tentu itu gap antara pilihan pertama dan pilihan kedua itu lumayan jauh, sehingga ada masih kemungkinan untuk bisa lulus di pilihan kedua. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan itu bisa membantu dan semoga lulus di SNMPTN 2021. Lanjut lagi, kita lihat di siswa yang kedua, masih berasal dari Jakarta. Mengenai alumni, ada 5 orang di IPB dan 5 orang di UNJ. Pilihan jurusannya adalah matematika di pilihan pertama di IPB dan pilihan kedua UNJ. Masing-masing daya tampungnya adalah 21 untuk IPB dan 11 untuk UNJ. Kemudian sertifikat yang dimiliki tidak ada, dan data nilai rapornya untuk ke-6 mata pelajaran
matematika 87,6 sebagai nilai rata-rata, bahasa Indonesia 85, bahasa Inggris 84,8, biologi 91,4, fisika 85,8, dan kimia 85,8. Rata-rata secara keseluruhan adalah 86,7. Dari data ini kami membuat perkiraan presentasi kelulusannya berada di angka 63. Salah satu faktor yang kurang di sini adalah karena tidak adanya sertifikat. Seandainya ada sertifikat, mungkin akan lebih berpeluang untuk lulus di kedua pilihan tersebut. Kemudian saran saya adalah, kalau boleh, silakan pertimbangkan untuk memilih di pendidikan matematika Unsika dan agroteknologi Unsika. Untuk peluangnya saya pikir akan sangat besar di sana daripada dibandingkan dengan kedua pilihan di atas. Tetapi tetap tergantung dari keputusan siswa yang bersangkutan. Dan pilihan yang berikutnya adalah, kalaupun misalnya harus salah satu dari dua jurusan yang dipilih, kalau boleh pilihan pertamanya misalkan IPB, kemudian pilihan kedua di Unsika. Atau opsi yang berikut adalah pilihan pertama matematika UNJ, pilihan kedua berada di Unsika. Saya pikir itu lebih berpeluang untuk lulus. Yang ketiga, siswa tersebut berasal dari salah satu SMA negeri di Garut, Jawa Barat, dengan alumni berada di IPB sebanyak 3 orang dan 1 orang di prodi manajemen. Untuk pilihan jurusannya yang dipilih, pilihan pertama adalah manajemen IPB dengan daya tampung 52 orang dan keketatan 20,4, dan bisnis di universitas yang sama dengan daya tampung 66 dan keketatan 14,2. Sertifikat yang dimiliki adalah juara 3 lomba alat fisika sederhana dan juara 1 lomba cerdas cermat. Selanjutnya adalah data dari mata pelajarannya. Untuk matematika berada di angka 92, bahasa Indonesia berada di angka 89,4, bahasa Inggris 87,8, biologi 90,8, fisika 89,6, dan kimia 91,6. Untuk rata-ratanya berada di angka 90,2. Bagi saya, ini sangat berpotensi untuk lulus, tergantung pilihan jurusan yang paling tepat. Dan untuk persentase kelulusannya, saya perkirakan berada di angka 71%. Nilai positif siswa tersebut adalah karena memiliki nilai rapor yang lumayan tinggi, kemudian juga memiliki alumni, dan tentu dari sana track record sekolahnya juga lebih besar. Saya kemudian adalah, saya pikir boleh juga dipertimbangkan di kedokteran gigi Universitas Diponegoro sebagai pilihan pertama. Tetapi jika kemudian ini adalah pilihan pertama untuk dua jurusan yang sudah kamu pilih, saya pikir itu juga harus direvisi kembali. Berarti untuk pilihan kedua itu tidak layak di bisnis IPB, karena kemungkinan lulusnya juga akan semakin rendah. Kenapa saya sarankan di kedokteran gigi Undip? Karena dengan nilai 90,2, saya pikir ini masih sangat berpotensi untuk lulus di kedokteran gigi Undip atau mungkin di kedokteran gigi universitas-universitas lain yang mungkin persaingannya lebih rendah. Tetapi sekali lagi keputusan berada di tangan siswa. Ini hanya sebagai masukan dari kami karena memang nilai rata-ratanya lumayan memadai, dengan ada 3 mata pelajaran yang berada di angka 90-an ke atas. Ini tentu bisa masih kita buatkan untuk bersaing di jurusan-jurusan yang lain. Yang berikut untuk siswa yang keempat, dia tidak menyebutkan asal sekolahnya dari mana, kemudian pilihan jurusannya ada di statistika UI dan statistika Undip. Masing-masing daya tampungnya 52 dan 66 dengan keketatan 20,4% dan 14,2%. Adapun sertifikat yang dia miliki adalah sertifikat juara 2 Ratu Jaru. Mengenai nilai yang diperoleh dari ke-6 mata pelajaran, di sini matematika 89,8, bahasa Indonesia 85, bahasa Inggris 85, biologi 89,8, fisika 86,2, dan kimia 86,8. Angka rata-ratanya berada di 87,1. Perkiraan kami presentasi kelulusannya berada di angka 66%, dan saran saya adalah untuk UI saya pikir masih sangat dibutuhkan nilai yang lebih tinggi
Tetapi untuk bersaing di Undip mudah-mudahan masih bisa, dan saya sarankan untuk pilihan keduanya adalah Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kelima, kita lihat di sini siswa yang berasal dari SMA Negeri 1 Gunung Talang dengan alumni di IPB itu 1 orang di tahun 2019. Untuk jurusan yang dipilih adalah Arsitektur Lanskap di IPB dengan daya tampung 36 dan keketatan 16,2. Sedangkan pilihan kedua adalah Arsitektur USU dengan daya tampung 67 dan peminat 769. Untuk sertifikat yang dimiliki adalah juara 2 Lomba Seni Siswa Nasional setingkat SMA di Kabupaten Solok. Data rapor yang dia lampirkan itu untuk matematika rata-ratanya berada di angka 85,2, bahasa Indonesia 87,4, bahasa Inggris 88, biologi 83,8, dan kemudian fisika 85,2, kimia 86,2. Rata-rata secara keseluruhan berada di angka 85,9. Peluang kelulusannya kami perkirakan berada di angka 63%. Dan kemudian untuk di pilihan-pilihan ini persaingannya menurut kami itu lumayan tinggi. Jadi saya sarankan kalau boleh silahkan memilih di pilihan pertama adalah Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, dan pilihan kedua adalah Ilmu Kelautan Umrah Universitas Maritim Ali Haji. Atau boleh juga misalnya pilihan pertama Arsitektur Lanskap IPB dengan pilihan kedua Ilmu Kelautan Umrah, atau pilihan pertama Arsitektur USU dengan pilihan kedua Ilmu Kelautan Umrah. Kemungkinan lulusnya akan lebih tinggi jika kamu buatkan demikian daripada kamu buat seperti pilihanmu yang ini. Semoga bisa lulus di SNMPTN. Siswa berikutnya berasal dari SMA Negeri 1 Sanggau dengan pilihan pertama FKG UGM dengan daya tampung 38 dan pilihan kedua Nutrisi dan Teknologi Pakan IPB dengan daya tampung 60. Sertifikat yang dimiliki tidak ada, dan data mata pelajaran yang dimiliki untuk matematika rata-rata 86,8 dan bahasa Indonesia 89, bahasa Inggris 89, kemudian biologi 89,4, fisika 89,6, kimia 87,2. Di sini juga kita lihat ada beberapa mata pelajaran yang mengalami penurunan nilai di beberapa semester. Misalnya matematika yang menurun di semester yang kedua, kemudian yang berikut bahasa Inggris yang menurun di semester yang ketiga, kemudian nilai fisika yang menurun di semester 3 dan kimia menurun di semester yang kedua. Dari data tersebut di atas kami membuat perkiraan kemungkinan lulus di pilihan tersebut berada di angka 89%. Saran kami kemudian adalah boleh dipertimbangkan untuk mengganti jurusannya, karena yang pertama dasarnya adalah kedua jurusan itu berada di luar provinsimu, tentu tidak diperbolehkan. Demikian untuk siswa yang memilih 2 jurusan, tentu salah satu jurusannya harus berada di provinsi yang sama dengan asal SMA dari siswanya. Kalau boleh dipertimbangkan, silakan memilih di pilihan pertama Farmasi Untan dan pilihan kedua di Kehutanan Untan. Ini menurut hemat saya ini masih lebih berpotensi untuk lulus dibandingkan dengan pilihan yang di awal tadi. Dan lagi-lagi saya sampaikan lebih baik lulus di PTN dan jurusan yang dalam tanda kutip lebih rendah daripada hampir lulus di UI, UGM, dan ITB. Nah, hampir lulus tetap tidak lulus. Semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan, dan sekali lagi jika tidak berkenan, mohon maaf. Ini hanya sebagai masukan, boleh dilaksanakan, boleh juga tidak, boleh melenceng dari sini, tidak ada masalah. Intinya keputusan tetap di tangan adik-adik dan mudah-mudahan menjadi keputusan yang terbaik dan akhirnya lulus di SNMPTN. Mungkin sampai di situ dulu untuk video kita kali ini, dan mengenai video rasionalisasi nilai rapor mungkin hanya tinggal beberapa lagi yang saya akan buatkan, dan selebihnya akan saya kirimkan dari email. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena seperti yang saya sampaikan di beberapa video sebelumnya,
Selain memeriksa email dari adik-adik sekalian, saya juga punya aktivitas lain di luar ini, aktivitas di dunia nyata seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk video kita. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik, dari teman-teman sekalian. Jangan lupa share video ini, like dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.